dalam penyembuhan luka. Tanpa matriks ekstrasel, sel-sel dalam jaringan akan tercerai-berai dan tubuh kita tidak akan memiliki struktur yang kokoh dan terorganisasi. Kedua, yaitu fungsi matriks ekstrasel dalam tubuh. Lalu bagaimana matriks ekstrasel itu membantu struktur tubuh tetap kokoh? Tentu matriks ekstrasel itu memberikan kerangka pendukung bagi jaringan seperti di kulit dan tulang. Kemudian, apa sih yang dilakukan cairan interstisial dalam matriks ekstrasel? Yang dilakukan adalah cairan interstisial itu membantu nutrien mencapai sel-sel dan membawa limbah menjauhi sel-sel. Dan kenapa sih matriks ekstrasel itu penting dalam penyembuhan luka? Ya karena fibronektin di dalamnya itu membantu sel-sel baru tersebut menempel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Dan bagaimana matriks ekstrasel itu mengatur pertumbuhan sel? Caranya, matriks ekstrasel itu memberi sinyal kepada sel untuk tumbuh, berkembang, atau mati jika tidak diperlukan lagi. Jadi, matriks ekstrasel itu tidak hanya berfungsi sebagai perekat fisik, ia juga memiliki peran fisiologis yang sangat penting. Pertama, mendukung struktur jaringan. Jadi, matriks ekstrasel itu memberikan kerangka pendukung bagi jaringan. Misalnya, di kulit, matriks ekstrasel itu memberikan kekuatan dan elastisitas. Dan di tulang, matriks ekstrasel itu membantu membentuk struktur keras yang melindungi organ vital. Kedua, memfasilitasi difusi nutrien dan limbah. Cairan interstisial dalam matriks ekstrasel itu bertindak sebagai medium transportasi. Nutrien dari darah itu berdifusi melalui cairan ini untuk mencapai sel-sel, sementara limbah seluler dibawa kembali ke darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Ketiga, membantu penyembuhan luka. Fibronektin dalam matriks ekstrasel itu membantu sel-sel baru menempel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Ini adalah salah satu alasan mengapa luka dapat sembuh seiring waktu. Keempat, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Matriks ekstrasel juga memengaruhi perilaku sel. Misalnya, ia dapat memberi sinyal kepada sel untuk tumbuh, berkembang, atau bahkan mati jika tidak lagi diperlukan. Ketiga, perlekatan antar sel. Lebih dari sekedar fisik. Apa sih itu CAM atau Cell Adhesion Molecules? Jadi, CAM adalah molekul perekat sel yang membantu sel saling menempel satu sama lain, seperti kadrin yang bekerja seperti resleting. Lalu, apa perbedaan antara desmosom dan taut rapat? Jadi, desmosom itu mengikat sel-sel menjadi satu, seperti paku keling di dinding, dan taut rapat itu mencegah bahan-bahan lolos di antara sel, seperti pada sel epitel usus. Kemudian, apa sih fungsi nexus atau gap junction dalam tubuh? Nah, nexus itu memungkinkan komunikasi langsung antar sel melalui pertukaran ion dan molekul kecil. Dan kenapa sih perekatan antar sel itu penting untuk tubuh kita? Tentu karena ia memastikan bahwa sel-sel tetap bersatu, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam komunitas. Perlekatan antar sel melibatkan lebih dari sekedar matriks ekstrasel. Ada 3 perangkat utama yang bekerja sama untuk menyatukan sel-sel. Pertama, CAM atau Cell Adhesion Molecules. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, CAM adalah molekul perekat sel yang membantu sel saling menempel satu sama lain. Contohnya, kadrin itu bekerja seperti resleting untuk menyatukan sel dalam jaringan. Kedua, matriks ekstrasel seperti yang baru saja kita bahas, ACM, ada